satu sharing session tentang SD1 as Technology Driven to Boost Your Business yang akan disampaikan oleh IT Expert Indonesia, Bapak Ono W. Purbo. Sebelumnya saya juga akan membacakan kurikulum kitanya terlebih dahulu. Bapak Ono W. Purbo telah menyelesaikan Bachelor's Degree Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung, Master's Degree Semiconductor Laser di McMaster University Kanada, dan Doctorate Degree Teknologi Rangkaian Terintegrasi Untuk Satelit di Universitas Waterloo, Kanada. Pada tahun 2020, beliau menerima Postal Service Award dari Internet Society International atau ISOC atas kontribusi luar biasa bagi perkembangan teknologi internet di dunia. Saat ini beliau menjalankan karirnya sebagai pakar di bidang teknologi informasi yang juga dikenal sebagai penulis, pendidik, dan pembicara seminar di konferensi nasional maupun internasional. Dan tanpa berlama-lama lagi, ada Bapak Ono W. Purbo. Masuk, Mas. Apa itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Aziz, Mbak Shirley, teman-teman Telkom dan teman-teman peserta semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung sharing, share screen aja. Oke. Tadi Mbak Shirley, Mbak Mevira bagus banget itu menjelaskannya. Sementara saya akan googling aja tentang SD1. Salah satu poin yang paling penting yang saya lihat dari penjelasan Mbak Mevira adalah masalah agility, agile. Dan ternyata ini yang akan mendorong kita semua terutama ke depannya gitu ya. Dan kalau saya search di Google dengan kata kunci agile startup, ini kelihatan banget. Untuk bisa agile salah satunya adalah kalau bisa kita bisa lean. Bukan kurus ya kali ya. Jadi lemaknya nggak ada lah. Dan ini hanya dimungkinkan kalau kita bisa melakukan pemilihan teknologi, kita bisa menggunakan policy-policy yang menyebabkan lemak-lemak yang harusnya tidak diperlukan jadi berkurang. Contoh, kita mulai bekerja sama, melakukan banyak kerjasama, tidak semuanya harus milik kita, tapi banyak melakukan kerjasama, berpartner dan sebagainya. Dan ini kuncinya. Kalau kita lihat dari kata kunci ini nanti kelihatan di sini salah satu yang memungkinkan kita bisa melakukan agile tadi adalah kalau kita bisa kerjasama dan kalau kita bisa terutama kalau hal-hal yang kita bukan bidangnya, kalau bisa dikerjasamakan sama orang ya, kayak infrastruktur tadi bisa ke Telkom dan teman-temannya gitu ya. Nah kalau kita lihat lagi, kita lanjutkan supaya bisa lean tadi, isu yang paling besar barangkali masalah capex dan opex kayak. Jadi saya akan coba masukkan kata kunci capex, opex, agile, dan ternyata akan keluar salah satu solusinya adalah cloud. Oke. Cloud ini cloud solusi barangkali solusi yang konservatif barangkali ya, supaya semuanya dioperasikan oleh infrastruktur kita dioperasikan sama cloud ini. Nah, cuman ini akan seru banget kalau kita mulai pakai cloud. Saya akan coba pakai kata kunci cloud. Dan ternyata kalau kita pakai kata kunci cloud computing itu mulai serunya kelihatan di sini. Kalau nggak salah agak di bawahan dikit. Slide-nya hilang. Ini yang menarik dengan kata kunci cloud ini, ternyata bahwa cloud itu kan macam-macam banget ya. Oke, saya coba nyari, mudah-mudahan ketemu. Gara-gara diklik-klik jadi hilang deh. Tapi intinya kalau kita lihat cloud, ini cloud kan macam-macam ya. Ada public cloud, ada private cloud. Public cloud juga macam-macam. Telkom punya cloud sendiri. Ada Cloud X, ada Azure, ada apa segala macam. Jadi banyak banget cloud-cloud itu. Dan bukan mustahil kita juga pakai banyak cloud. Bukan mustahil lagi kita punya private cloud dalam private network, pakai operator yang ngasih private IP, punya kepala dulu. Jadi cloud-nya juga macam-macam banget, dan ini semua harus nyambung semua satu sama lain dengan kondisi kita harus agile, pening kepala di situ. Jadi masalah peningnya itu karena infrastrukturnya macam-macam banget dan itu harus nyambung semua, dan kita nggak mau pusing sama itu semua, dan kita pengen supaya semuanya beres. Nah ini mulai kalau kita melihat sambungan-sambungan ini, kalau kita lihat di sini banyak sambungan-sambungan ini ya untuk bisa masuk cloud tadi. Yang lebih seru lagi adalah tadi
Mbak Mevira itu ngomongin soal itu ya Petronas dan dia pakai IoT. Nah, itu seru banget tuh cloud-nya. Apalagi itu udah mulai mainnya IoT ada di platform di hutan atau di laut lepas pantai dan sebagainya. Itu udah mulai pakai yang namanya edge computing, cloud computing tapi yang ditaruh di edge. Nah, itu seru banget urusannya karena infrastrukturnya jadi macam-macam banget. Infrastrukturnya sangat tidak beragam sekali. Ada yang pakai fiber mungkin selamat lah ya. MPLS, mungkin ada yang satelit lah. Ada yang pakai radio, microwave, apa semua harus jadi satu. Nah, ini pening, asli pening. Dan kita sebagai perusahaan biasanya tidak akan mau itu semua kita handle semua, pening soalnya. Karena infrastruktur segitu banyak, kita pengennya gua kontak satu aja, beres semuanya. Gitu ya. Jadi disitulah yang mulai solusi-solusi itu muncul. Salah satu solusi yang awal-awal muncul yang sering kita dengar adalah ini VPN barangkali. Cuman VPN kan jadi terbatas banget ya. Dia hanya untuk bentar, ini saya harus kecilin dulu soalnya nggak bisa saya klik di sini. Nah, ini VPN ini hanya untuk lebih bagus untuk satu infrastruktur aja, satu jenis infrastruktur. Kalau mulai banyak, pening kepala ada dia. Oh, ini yang saya cari tadi. ini yang saya cari, ada private cloud apa segala macam. Di sini ada AWS dan sebagainya. Tapi kuncinya adalah di sambungannya tadi ya. Dan solusi yang sering kita pakai adalah VPN. Padahal cloudnya banyak, private cloudnya juga banyak. Nah, ini pening kepala gitu ya. Dan kita butuh solusi yang VPN plus gitu supaya ini bisa nyambung semuanya. Nah, ini mulai dibentuk teknologi-teknologi yang VPN plus salah satunya adalah SD-WAN ini gitu ya. Tapi sebelum masuk ke arah SD-WAN saya akan cerita sedikit lagi tentang cloud. Cloud itu rata-rata umumnya pada zaman dulu kala biasanya kita ngelihatnya seperti ini ya. Jadi pada zaman dulunya secara tradisional kita semuanya on premise. Jadi hardware on premise, sistem operasi di punya kita juga, aplikasi di punya kita juga. Tapi kita mulai pusing kepala, akhirnya mulai masuk ke teknologi virtualisasi. Itu cloud yang sering kita dengar hari ini adalah yang virtualisasi seperti ini. Jadi kita punya operating system, di atas operating system ada hypervisor, di atas hypervisor ada virtual device, ada operating system lagi, ada aplikasi di atasnya, dan ini cloud yang kita kenal hari ini, yang sering kita pakai hari ini, dan ini tidak efisiensi sebenarnya. Dan kemudian mulailah dikembangkan teknologi seperti kontainer, Kubernetes, dan akhirnya juga Docker. Dan ini yang lebih seru. Cuman kemarin ngobrol-ngobrol sama teman-teman, iya Pak, itu bagus sih Pak, cuman sekarang kondisinya masih mahal Pak. Ya kalau kita nyewa masih mahal sih. Ya mudah-mudahan teman-teman Telkom bisa ngebangkin yang ini juga yang versi murahnya. Maklum, plus 62 kan carinya yang kayak gituan tuh ya. Tapi teknologinya kayak gini karena lebih efisiensi kira-kira. Jadi cloud juga berubah, teknologi sambungannya juga berubah. Sekarang kita akan fokus ke arah sambungannya. SD-WAN, ini singkatannya keren banget sih, Software Defined Network Technology. Tapi yang penting adalah lewat internet, dan ini dia kuncinya, encrypted between organisasi. Jadi dia encrypted. Jadi kalau sederhananya kita bilangnya VPN, tapi sebenarnya dia udah bukan VPN lagi, VPN plus gitu kira-kira ya. Dan dia connect ke jaringan yang virtual, segala cloud yang virtual tadi gitu. Jadi dia encrypted kemudian nyambung ke cloud itu. Jadi tapi cloudnya bukan cloud ya, multi cloud. Jadi ada macam-macam cloud dengan ini segala macam. Nah, itu dari sisi ini dari Wikipedia ya. Kalau Wikipedia kira-kira kebayang seperti itu. Kalau Cisco, teman-teman Cisco definisinya lebih sederhana lagi. Cloud first architecture that separate data and control planes managed through console. Nah, ini yang serunya. Nah, kalau kita nggak mau pusing, kalau kita mau capex sendiri, silahkan aja sih, kita bisa beli, udah gitu kita manage sendiri, pening kepala tapi ya. Kalau nggak mau pusing, ini bisa dimanajekan sama operatornya sih. Nah, di sini yang keluar yang namanya Telkom masuknya di sini. Jadi Telkom bisa masuk ke konsol ini, kita udah nggak pusing kepala, tinggal tolong dong saya punya 2000 cabang, nggak mau pusing, ada cloudnya ini, bisa disambungin semua, beres.
selesai. Jadi kira-kira kayak gitu sih polanya. Tapi di balik itu semua, kalau kita lihat banget di situ, security-nya terjamin, sambungannya terjamin, kita nggak usah pusing itu pakai sambungan apa aja, dan dia juga redundan dalamnya. Maksudnya satu branch itu belum tentu cuma satu sambungan ya. Kemungkinan besar dia akan 2 atau 3 sambungan buat sambungan ke uplink-nya ya. Dengan cara itu reliability segala macam bisa terjamin, tapi yang penting bagi kita biasanya buat user adalah security, karena itu yang paling, salah satu yang paling penting supaya kita tetap dapat trust dari kepercayaan dari pelanggan, kira-kira itu. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa lihat di SD-WAN produk apa aja yang mungkin bisa dipakai Telkom. Kalau kita lihat di sini SD-WAN produk itu ya, kelihatan di sini ada, saya gedein lagi. Ada top 10 SD-WAN vendor. Ini kalau top 10 ya, di sini kelihatan ada Cisco dan ada Velo Cloud, dan ternyata Velo Cloud itu saya baru tahu tadi pagi, ternyata itu VMware. Jadi ternyata, dan ini 4 besar dunia itu 2 diantaranya adalah Cisco dan VMware, dan 2 ini dipakai oleh teman-teman di Telkom ini SD-WAN. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang SD-WAN, kelebihan dan kekurangannya, dan saya juga berterima kasih teman-teman di Telkom sudah memberikan solusi pada bangsa Indonesia ini supaya kita bisa maju ke bertransformasi digital, supaya kita bisa lebih agile lagi di masa datang. Terima kasih banyak, saya kembalikan lagi pada Mbak Shirley. Terima kasih. Terima kasih Pak Ono, dan terima kasih juga atas paparannya Pak. Nanti juga berikutnya ini sudah ada banyak pertanyaan ya dari teman-teman, dari peserta yang lainnya juga. Dan kami ingatkan kembali bagi peserta untuk jangan lupa juga mengisi form feedback ya. Nanti juga akan dikirimkan kembali oleh panitia di kolom chat. Selanjutnya, berikutnya adalah sesi panel discussion yang akan dipandu oleh moderator kita, VP JTE Product and Solution.